Salam Indonesia. Salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mucho gusto. Selamat malam bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang kekasih. Opung, emangkong, kakek, mbah, nenek, papu, juga itu papa tua bapak udah, inang tua inang muda, tulang nan tulang, amang buru nam buru, abang, akang, lai itu, kakak-kakak, adik-adik, semuanya diberkati oleh Tuhan. Saya senang bertemu dengan Anda. Tuhan Yesus sangat mengasihi Anda dan Dia sanggup melakukan yang terbaik bagi. Dan percayalah Tuhan senantiasa. Ini sebagaimana janji saya tadi pagi bahwa ketika kita berbicara soal Naomi, berbicara soal Ruth, tidak abdol rasanya kalau kita tidak berbicara soal si Boas. Ya, tema pada malam hari ini adalah Boas petani kaya yang murah hati, ya. Si janda yang tadi, si janda yang miskin, itu si Ruth menjadi hebat, ya. Dan karena walaupun dia sudah diberkati oleh Tuhan, si Ruth tetap rendah hati. Dan kloplah sudah, suaminya murah hati. Ya, Tuhanlah, suami seperti ini luar biasa lah, ya. Ada istri seperti Ruth hebatlah, dan mertua seperti Naomi hebat, langgenglah rumah tangga itu. Ini perlu kita bahas secara keseluruhan sifat-sifat dari Naomi, Ruth, dan Boas ini. Tapi saya melepaskan dulu soal itu. Kita akan berbicara soal si Boas petani kaya yang murah hati. Kita sudah baca pasal 2, pasal 3, dan di pasal 4 ini bagaimana murah hatinya si Boas. Walaupun dia kaya, dia sangat baik, dia bisa makan dengan para bawahannya, dia bisa para orang-orang yang menyabit di ladangnya makan bersama-sama, dan ya begitulah, ya. Dia sangat murah hati, ya. Dan kepada orang katakan, kalau engkau mau lihat orang kaya itu hebat, lihatlah perlakuan mereka kepada orang-orang yang pafah. Ya, jadi kalau engkau melihat orang kaya itu hebat, lihatlah perlakuan mereka, sikap mereka terhadap orang-orang yang pafah. Kalau sikap mereka itu menganggap rendah, maka itu sebenarnya mereka sedang menghina Tuhan. Dan tidak perlu seperti itu. Kalau engkau diberkati kelebihan oleh Tuhan, tetaplah murah hati seperti Boas. Dan kemudian Tuhan menyatakan kebaikan demi kebaikan kepada Boas, dan menyatakan kebaikan-kebaikan yang luar biasa. Tapi saya melihat si Boas ini memiliki kelebihan yang sangat luar biasa. Dia adalah manusia yang memegang perkataannya. Jadi the man of his word. Jadi dia adalah orang yang memegang perkataannya. Dia bukan orang yang pintat-pintut, hari ini A, besok B, enggak. Dia orang yang memegang perkataannya. Ketika dia berkata kepada Ruth, ya, kau nantikan, aku akan berbuat sesuatu. Tapi memang ada penebus yang lain. Tapi kalau orang itu tidak mau menebus, aku yang akan menebusnya. Ya, aku yang akan menebusnya. Artinya yang pertama kita mau lihat bahwa si Boas ini si kaya yang bertanggung jawab. Jadi dia kaya tetapi bertanggung jawab. Kita lihat di mana sih tanggung jawabnya? Kita lihat sejenak di pasal 3. Ayat 18. Lalu kata mertuanya itu, duduklah saja menanti anakku, sampai engkau mengetahui bagaimana kesudahan perkara itu. Sebab orang itu tidak akan berhenti. Itu orang-orang yang bertanggung jawab tidak akan berhenti sebelum kasusnya selesai. Sebelum diselesaikannya perkara itu pada hari ini juga. 4 ayat 1. Boas telah pergi ke pintu gerbang dan duduk di sana. Kebetulan lewatlah penebus yang disebut Boas itu. Lalu berkatalah Boas, hai saudaraku, datanglah dahulu kemari, duduklah di sini. Maka datanglah ia lalu duduk. Dan kemudian Anda bisa membacanya supaya lebih jelas. Dan pada akhirnya yang mau saya katakan adalah bahwa si Boas si kaya ini adalah orang yang bertanggung jawab. Tadi saya katakan the man of his word.
yang orang yang memegang perkataannya. Banyak orang hari-hari ini pejabat-pejabat, ya, hari ini dia berjanji soal manis-manis tetapi lupa. Ada kita lihat bahwa bagaimana rumah 0% dan pada kenyataannya tidak ada, ya. Tapi orang dia sudah terbujuk rayu, mereka sudah orang-orang sudah memilih dia, tapi dia tidak melaksanakan janjinya. Itu jahat di mata Tuhan. Kalau hanya untuk posisi kau menipu orang, kau akan mendapatkan balasan. Ya, the man of his word, orang yang memegang perkataannya. Seharusnya kita ini adalah orang-orang, kalau itu yang kita katakan, itu yang kita lakukan. Jangan hanya pintar mengata-kata, tapi tidak melakukan dalam tindakan nyata. Kita pintar menata kata, tapi tidak menyatakan dalam tindakan nyata. Sementara ini Ruth, Naomi, Boaz itu adalah orang-orang yang berkata-kata dan dipegang perkataannya dan dilakukan sebagaimana yang diperkatakannya. Jadi antara perkataan dan perbuatan itu selaras. Itu sebabnya saya sering katakan, biarlah perkataan kita, pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita, tindakan kita selaras dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Kalau kita selaras dengan Tuhan, saya yakin dan percaya kita adalah man of our word. Jadi orang-orang yang memegang perkataan kita sendiri. Jadi Tuhan memberkati kita. Jadi Boaz ini adalah orang yang bertanggung jawab. Dia telah janjikan kepada Ruth bagaimana dia memegang tanggung jawabnya, dan dia cari orang yang betul-betul punya hak istimewa untuk menebus Elimelek atau menebus Naomi dan Ruth itu. Karena Naomi membawa Ruth, sehingga itu tidak bisa dipisahkan. Semua harus ditebus. Dan memang orang ini mau menebus, tapi tidak mau menerima. Ya, si penebus yang pertama itu tidak mau menerima si Naomi. Dia mau apa? Karena memang tidak wajib menikahinya. Tetapi Naomi mau dikemanakan untuk meneruskan keturunannya. Dia akhirnya tidak mau, dan dia akhirnya melepaskan haknya kepada si penebus yang kemudian, yaitu si Boaz ini. Dan pada akhirnya kita tahu dia manusia yang bertanggung jawab ini melakukan apa yang diperkatakannya. Yang kedua, Boaz menjadi si penebus bagi Elimelek, ya, atau Naomi. Elimelek itu kan karena suaminya Naomi, ya. Jadi dia menjadi penebus. Itu sebabnya kenapa saya katakan waktu yang lalu bahwa si Boaz itu adalah lambang dari Yesus Kristus yang menebus umatnya. Dia menebus Elimelek, itu ada di situ Naomi, ada di situ Ruth. Tapi yang berhak untuk mendapatkan segala kemurahan itu Tuhan letakkan kepada si Boaz, karena dia betul-betul mengambil tanggung jawabnya tanpa harus membuang siapa yang tidak ditebus, siapa yang ditebus tidak. Tapi dia betul-betul melakukannya untuk keluarga ini, termasuk untuk Naomi, sang pendatang itu, orang asing itu. Tetapi dia memiliki iman kepada Allah Israel, sebab kita sudah lihat bagaimana dia melakukannya. Allahmu adalah Allahku, di mana engkau bermalam di situ, engkau di mana mati aku di situ. Wah, luar biasa itu. Tuhan memberkati. Itu sebabnya sering saya katakan, kalau menjadi suami, belajarlah seperti Boaz. Kalau menjadi perempuan seperti si Naomi, kalau menjadi istri ya seperti si Ruth, ya, yang punya iman, punya kasih. Kenapa sering saya katakan ini? Karena kita tentu mendambakan orang-orang yang rajin, orang-orang yang punya reputasi yang baik, yang punya iman dan punya kesungguhan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, bukan orang-orang yang abal-abal, bukan. Nah, kalau seperti mertua, belajarlah kepada Naomi yang betul-betul mengikis seluruh keegoannya dan mencarikan suami bagi anak menantunya. Dia tidak merasa tersaingi, dia tidak merasa bahwa nanti dia ditinggalkan anak menantunya atau menantu perempuannya, atau dia tidak dihargai oleh nanti anak suami dari si Ruth. Dia buang itu semuanya. Karena apa? Kedekatannya kepada Tuhan, kedekatannya kepada Naomi,
kedekatannya kepada Rut, dan itu membuat tanggung jawab di mana kebahagiaan Rut adalah kebahagiaan dia, kesusahan Rut adalah kesusahannya. Itu sebabnya sebagai mertua, walaupun anaknya sudah tidak ada, tetapi dia merasa punya tanggung jawab untuk memberikan yang terbaik kepada si Rut, istrinya, suaminya. Rut ini mantan istri dari si Mahlon ya. Jadi itulah. Lalu yang si Boaz ini menjadi penebus bagi si Rut dan si Naomi atau keluarga Elimelek. Dan Tuhan Yesus memberkati. Lalu ketiga yang terakhir dikatakan Boaz menjadi suami si Rut. Ya. Itu kita lihat ayat yang ke-13. Lalu Boaz mengambil Rut dan perempuan itu menjadi istrinya, dan dihampirinya dia, maka atas karunia Tuhan perempuan itu mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ya, saya belum membahas tentang kesetiaan, kebaikan dari Boaz, tentang prosperity yang dia miliki atau blessing yang dia miliki, bagaimana pada akhirnya proteksi yang dilakukannya terhadap keluarga ini dan kemudian mendapatkan segala sesuatu yang baik. Saya hanya masih melihat dari tanggung jawabnya sebagai seorang yang mau menjadi suami, lalu kemudian tugasnya dilakukan dengan penuh tanggung jawab sebagai penebus, lalu kemudian apa yang dilakukan itu dan berkenan di hadapan Tuhan, dan Tuhan menjadikan dia suami bagi si Rut. Tuhan tidak pernah salah ketika mencocokkan seseorang ketika kita berada dalam kehendak Allah. Mengapa ada banyak orang-orang menderita dalam keluarga? Karena mereka ketika dia mencari, dia tidak menyatakan di hadapan Tuhan. Saya menikah usia 30 tahun, saya menikah di usia 30 tahun. Istri saya harus orang yang pertama itu takut Tuhan, ya itu udah walau harus bergumul semuanya. Lalu kemudian suku bangsa juga saya sebut orang China, dan pada akhirnya Tuhan juga menganugerahkan itu. Jadi jauh sebelumnya saya sudah berdoa. Ada banyak rintangan, ada banyak persoalan, masa-masa tetapi saya bisa melihat bahwa kalau Tuhan yang menyatukan, Tuhan juga akan merawat, Tuhan juga akan menjaga, Tuhan juga akan melindungi, Tuhan juga akan mengawasi. Dan itulah perlunya, sebabnya laki-laki terus bertanggung jawab, melakukan tugasnya sebagai suami yang baik dan menjadi suami yang baik. Itu sebabnya kenapa saya katakan, kalau menjadi suami, belajarlah kepada Boaz yang begitu bertanggung jawab. Dia bukan hanya mengasihi ini si Rut, tetapi dia juga mengasihi keluarga dari Elimelek atau mertuanya kalau katakan. Dan dia sungguh-sungguh menjadi peduli, dan dia tidak protek atau posesif terhadap anaknya. Jangan kamu pegang-pegang kepada cucunya. Enggak. Alkitab nggak ada berkatakan begitu. Justru di ayat terakhir kita lihat silsilah Daud. Inilah keturunan Peres. Peres memperanakan Hezron. Hezron memperanakan Ram. Ram memperanakan Abinadab. Abinadab memperanakan Hason. Hason memperanakan Salmon. Salmon memperanakan Boaz. Boaz memperanakan Obed. Obed memperanakan Isai. Dan Isai memperanakan Daud. Dan seterusnya sampai kepada generasi Yesus. Kan luar biasa kan? Nah itu makanya saya katakan Tuhan tidak pernah salah mencocokkan orang-orang yang takut akan Tuhan dengan orang-orang yang takut akan Tuhan. Mengapa banyak keluarga menjadi menderita? Karena Tuhan tidak dilibatkan. Tapi ketika mereka mengalami penderitaan yang sangat, mereka mengeluh kepada Tuhan. Kenapa begini? Kenapa begini? Tetapi waktu mereka mau cari jodoh, tidak menyatakannya kepada Tuhan. Tidak membuat mereka, Tuhan, apakah ini jodohku, apa ini kehendak Tuhan. Tuhan, pertemukan aku dengan orang yang takut akan Tuhan, orang yang bertanggung jawab, orang yang takut akan Tuhan. Dan yang mau saya katakan, prioritas utama adalah sebagai
baik itu orang-orang yang mencari suami, baik itu orang-orang yang mencari istri. Prioritas pertama adalah orang yang takut akan Tuhan dan bertanggung jawab, dan seterusnya dan seterusnya. Anda tinggal mengisi kriterianya. Tetapi yang pertama itu adalah orang yang takut akan Tuhan. Dan orang yang takut akan Tuhan tidak akan mencaci maki. Kalau dalam hubungan saja, istrinya pertemanan dia sudah bisa mencaci maki, itu bukan orang yang takut akan Tuhan. Anda akan lihat dari buahnya, Anda akan lihat dari tindakannya, Anda akan lihat dia ada lebih banyak di mana, lebih banyak di kafe atau di bar, atau ada lebih banyak dia di rumah Tuhan atau membantu pelayanan dan lain sebagainya. Kalau tidak sibuk dalam pekerjaannya, dia lebih suka berada di rumah Tuhan. Dan itu berarti kecenderungannya adalah mengasihi Tuhan. Kalau dia kecenderungannya mengasihi Tuhan, dia juga akan mengasihi sesamanya. Puji nama Tuhan. Dan Boas menjadi suami yang baik. Dan sekalipun saya katakan si Boas ini orang yang kaya, si petani yang kaya raya, tapi dia murah hati. Dia tunjukkan itu kepada semua orang, apalagi terhadap istrinya dan terhadap mertuanya. Dan dia menjadi kepala keluarga yang sungguh diberkati oleh Tuhan. Dan semua berkat datang kepada mereka, dari sahabat-sahabat mereka, dari pemimpin-pemimpin kota, dari orang-orang yang mengenal mereka, mereka diberkati oleh Tuhan. Dan itulah sebabnya yang mau saya katakan kepada kita, kalaupun engkau kaya raya, janganlah menganggap rendah terhadap orang-orang yang miskin. Saya kalau melihat ini seperti, saya sudah banyak saksikan orang yang kaya raya mempersunting yang miskin. Itu si miskin itu banyak menderita, banyak mengalami tekanan, banyak mengalami masalah, tidak mendapat hak-hak yang semestinya. Ya, tidak. Tapi kalau orang kaya seperti si Ruth ini, seperti si Boas ini, hebatlah. Maka dia akan mengangkat harkat dan martabat keluarganya. Dan si Boas juga nggak merasa keberatan bahwa dia bisa mengangkat harkat dan martabat orang lain. Dia justru senang. Ya, dia tidak menghalangi orang-orang lain untuk menyatakan belas kasihannya, perhatiannya. Sama ini kita lihat sebagai ayat pembacaan terakhir. Dikatakan, dan dia ayat 4:15, dan dia yang akan menyertai jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih, sebab menantumu mengasihi engkau, telah melahirkan perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. Jadi kita bisa melihat bagaimana Tuhan menyatakan segala kebaikan, ya. Tuhan berkat-berkat dari, kalau di pasal sebelumnya kita lihat bagaimana mereka memberkati si Boas, memberkati anak keturunannya, memberkati si Naomi, memberkati menantunya, memberkati si Naomi. Waduh, luar biasa lah. Ini adalah keluarga yang ideal, ya, keluarga yang betul-betul mendapatkan sebuah perlindungan dari Tuhan, mendapatkan berkat dari Tuhan. Dan saya berharap siapapun Anda yang merencanakan pernikahan ke depan, ya mulailah pasang kuda-kuda, ya. Berdoalah, jangan keluar dari jalan Tuhan sehingga Anda tidak menderita. Tidak nanti di tengah perjalanan, ya, Anda akan berpisah. Ya, tidak ada lagi kesesuaian, tidak ada lagi kecocokan. Memang kita dari awal juga nggak ada kecocokan, nggak ada kesesuaian. Ya, tetapi kita saling bisa menerima antara satu dengan yang lain karena Tuhan. Karena kasih kita menutup segala banyak pelanggaran. Bukan berarti kita menutup pelanggaran, bukan. Tapi memang itu yang dianugerahkan Tuhan. Itulah hebatnya Tuhan di dalam segala kebaikan Tuhan. Dan Boas petani kaya, tapi dia murah hati. Bukan hanya murah hati, dia sebagai penebus. Dia menjadi orang yang bertanggung jawab, orang yang menjadi istri, suami yang penuh kasih kepada Ruth dan kepada mertuanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Berkati firman-Mu, berkati kami semuanya. Presiden dan wakil presiden, para menteri, para pejabatnya,
juga para gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, RT, RW, stakeholder bangsa ini, eksekutif, legislatif, yudikatif, semua diberkati oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, aparat juga kami doakan, biarkan mereka memberikan kekuatan. Dan masa-masa PPKM ini juga kami serahkan dalam tangan Tuhan, biar masyarakat bisa dapat mengendalikan diri mereka. Terima kasih Tuhan. Kami tahu masa-masa sulit dalam situasi kondisi yang seperti ini, rentan orang untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Dan kami sudah menyaksikan melalui layar kaca, layar televisi atau YouTube, ada banyak orang-orang yang tidak punya hati lagi hanya untuk memuaskan nafsu kehidupan mereka. Mereka tidak bisa memiliki empati, bahkan rela menyakiti, membunuh hanya untuk menyenangkan hati hidup mereka. Tuhan, tolonglah. Dan pada saat ini kami juga mau berdoa bagi orang-orang yang sakit COVID. Tuhan, pelihara, lindungi, jagai mereka. Dalam nama Yesus, sembuhkan mereka dari sakit COVID. Lalukan mereka dari kematian, roh kematian dari hidup mereka. Sembuhkan mereka. Dan kami juga berdoa bagi mereka-mereka yang sakit apa saja. Tuhan, Engkau hadir untuk bagi mereka yang lumpuh, yang buta, yang tuli. Semua mereka disembuhkan oleh Tuhan. Apapun sakit mereka disembuhkan. Mereka yang kerasukan setan disembuhkan oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan. Kebaikan Tuhan turun atas mereka. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami yakin dan kami percaya Tuhan mau hadir kepada mereka, Tuhan mau datang kepada mereka. Selalu ada mujizat bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi mereka-mereka yang mengalami dampak mengakibatkan kerusakan ekonomi, utang piutang dan lain sebagainya, buat mereka putus asa. Bahkan kami telah melihat beberapa waktu ke belakang Tuhan, ada banyak orang yang mengakhiri dirinya, mengakhiri keluarganya, dan kalau tidak mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, merampok, mencuri, membunuh hanya untuk melampiaskan keinginan mereka. Tuhan tolong semuanya, dan itulah sebabnya kami berdoa kepada mereka supaya mereka tidak gelap mata, tetapi mereka dapat berkata segala perkara dapat kutangguh di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Sebab Tuhan datang kepada mereka, kekuatan datang kepada Roh Kudus mengurapi mereka, menolong mereka, sehingga mereka dapat berkata seperti apa yang baru saya katakan Tuhan. Dan juga kepada mereka yang mau lahir baru, melihat situasi dan kondisi sekarang ini, Tuhan Yesus, mereka sadar bahwa mereka butuh Tuhan. Datanglah kepada mereka dan selamatkan hidup mereka, lepaskan mereka dari rantai dosa itu, lepaskan mereka dan pakai mereka sama seperti Engkau pakai Saulus, pakai juga mereka dalam kehidupan ini untuk menjadi berkat bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih kepada bagi Engkau yang mau menerima Yesus. Dengarkan firman Allah bahwa di bawah kolong langit tiada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Hanya dalam nama Yesus kita diselamatkan. Kalau Engkau telah mengambil keputusanmu untuk menerima Yesus adalah keputusan yang sangat tepat. Dan kalau Engkau orangnya, mari kita berdoa. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya sadar saya orang berdosa. Saya butuh Tuhan, ampunan segala dosa dan kelemahanku. Tuhan Yesus, sucikan hamba-Mu dengan kuasa darah-Mu. Sekarang buka hatiku, masuklah dalam hatiku. Dan Tuhan Yesus, Kau menjadi Raja, menjadi Tuhan, menjadi penguasa dalam hidupku. Terima kasih. Kau menerima hidup kekal dan menjadi warga negara surga. Terpujilah Engkau, kami bersyukur. Dan bagi mereka orang-orang muda yang mau mencari pekerjaan, yang baru selesai dari SMK, SMA maupun dari perguruan tinggi, kami serahkan mereka dalam tangan Tuhan. Tuhan tolong mereka, buka jalan bagi mereka untuk mereka mendapat pekerjaan. Selama hidup mereka, biar mereka menggunakan kehidupan mereka dengan penuh aktivitasnya dalam terang dan firman Allah. Mereka menjadi orang-orang yang kreatif, bukan hanya orang-orang yang malas, tapi mereka bisa meniru seperti Boas, sekalipun kaya raya, dia masih tetap memantau, mengasihi para pekerjanya. Dia tetap masih murah hati dalam semua pekerjaannya. Dan seperti Naomi yang tidak kekurangan apa-apa, karena ada anak mantunya yaitu Ruth yang begitu luar biasa, yang begitu rajin, yang dari pagi sampai sore mendapatkan hasil, diberkati oleh Tuhan. Oh Bapa di surga, terima kasih. Ada banyak wanita-wanita yang saat ini yang tidak hidup seperti Naomi maupun Ruth, tapi kami berdoa kepadamu semakin banyak generasi-generasi yang seperti Ruth masa-masa ke depan, yang betul-betul sekalipun dalam keadaan yang susah sekalipun, mereka tidak kendor dalam semangat, dalam
dalam kerajinan mereka. Mereka tidak kendor dalam iman mereka, dalam kasih mereka, dalam loyalitas mereka, dalam iman mereka, dalam situasi dan kondisi apapun. Dan pada akhirnya Tuhan mengangkat harkat dan martabatnya. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Dan orang-orang muda, Kau berkati mereka sehingga mereka menjadi generasi seperti Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel, Timotius, dan orang-orang yang mencintai Engkau. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Apabila kita mau tidur, jangan lupa untuk berdoa dan juga untuk kita selalu membaca firman Allah. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah dan melakukan dalam hidupnya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Apa saja yang kamu ingin lakukan kepada orang lain, lakukan juga lah demikian kepada mereka. Apa saja yang orang lain ingin lakukan kepadamu, lakukan juga lah demikian kepada mereka. Allahku akan mencukupi segala kebutuhan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Apa saja yang kau minta dan doakan, percayalah bahwa engkau sudah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepada. Dan Tuhan Yesus memberkati kita. Tuhan tolong kita semuanya, dan saya berdoa supaya kita bisa bersukacita dengan orang bersukacita, tertawa dengan orang tertawa, menangis dengan orang yang menangis. Doa saya, Roh Kudus senantiasa menyertai kita semua walaupun kita mau tidur. Biarlah pikiran kita, perkataan kita, tindakan kita, perbuatan kita mencerminkan hal-hal yang dari Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Kalau mau tidur, bacalah firman Allah dan berdoalah. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam Indonesia, salam Nusantara. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya, haleluya. Merdeka!